Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai penelitian metode korelasi biserial. Berikut merupakan anggota dari kelompok 26 yaitu saya sendiri dan Nyari Septiani dan rekan saya yaitu Fira Aulia Rahma. Ini merupakan beberapa materi yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada definisi analisis korelasi biserial, lalu yang kedua ciri-ciri korelasi biserial, lalu yang ketiga langkah-langkah korelasi biserial, selanjutnya yang keempat ada pelaksanaan korelasi biserial, dan yang terakhir ada formula dalam menentukan analisis menggunakan metode korelasi biserial. Materi yang pertama yaitu definisi analisis korelasi biserial. Metode korelasi biserial adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antar dua variabel. Salah satunya adalah variabel kategorikal atau yang biasa disebut dikotomus, dan yang lainnya adalah variabel kontinu. Metode ini berguna untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel tersebut dan seberapa kuat hubungannya. Biasanya dalam penelitian ilmiah, metode korelasi biserial digunakan ketika salah satu variabel adalah variabel biner atau kategorikal. Misalnya contoh, hadir atau tidak hadir, lulus atau tidak lulus. Sedangkan variabel lainnya adalah variabel interval atau rasio. Materi selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri korelasi biserial. Yang pertama, memiliki hubungan antar variabel. Yang kedua, adanya karakteristik variabel. Yang ketiga, menghasilkan koefisien korelasi. Dan yang keempat, interpretasi implikasi. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah. Berikut terdapat 6 langkah dalam merancang penelitian menggunakan metode korelasi biserial. Langkah yang pertama yaitu menentukan variabel yang akan diteliti. Salah satu variabel yang akan diteliti ini harus bersifat kategorikal atau biner. Sementara yang lainnya adalah variabel kontinu. Misalnya contoh, dalam sebuah penelitian mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat stres, maka di sini hubungan antara jenis kelamin itu termasuk ke dalam variabel kategorikal. Sedangkan variabel kontinunya adalah dengan tingkat stres. Langkah selanjutnya yaitu merancang desain penelitian. Setelah variabel ditentukan di tahap atau langkah sebelumnya, maka kita telah memasuki perancangan penelitian. Perancangan penelitian ini termasuk di dalamnya yaitu ada pemilihan sampel, teknik pengumpulan, dan desain penelitian. Penting di sini untuk memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara keseluruhan untuk meningkatkan validitas hasil. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan sesuai dengan desain penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Untuk metode korelasi biserial sendiri, data harus dapat mencakup kedua variabel yang diteliti, yaitu variabel kategorikal dan variabel kontinu. Langkah selanjutnya yaitu analisis data. Setelah data telah terkumpul, maka analisis statistik korelasi biserial sudah boleh dilakukan. Analisis ini akan memberikan koefisien korelasi antara variabel kategorikal dan juga variabel kontinu. Langkah selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Hasil dari analisis korelasi biserial dapat diinterpretasikan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel kategorikal dan juga variabel kontinu. Langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah didapat tadi, maka kesimpulan dapat diambil mengenai hubungan antara variabel kategorikal dan juga variabel kontinu yang telah diteliti dalam penelitian.
Selanjutnya adalah materi pelaksanaan korelasi biserial. Yang pertama, perencanaan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis data. Keempat, interpretasi hasil. Dan kelima, pelaporan hasil. Selanjutnya yaitu terdapat formula untuk menghitung korelasi biserial. Di sini terdapat rumus untuk menghitung data-data yang telah terkumpul di dalam analisis yang menggunakan metode korelasi biserial. Yaitu di sini ada RBIS atau lambang atau simbol dari korelasi biserial sama dengan buka kurung, yaitu ada min skor tes bagi kelompok subjek yang menjawab benar dikurang min skor tes seluruh subjek dibagi deviasi standar skor tes seluruh subjek tutup kurung dikali proporsi subjek yang menjawab benar dibagi ordinat pada kurva normal untuk nilai P. Selanjutnya yaitu secara sistematis adanya hubungan antara korelasi biserial dengan poin biserial yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk presentasi pada hari ini. Sekian pemaparan materi oleh kelompok 26 2PB2 mengenai materi penelitian metode korelasi biserial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.